kita berdoa sebelum memulai pelajaran ini dalam hati menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Apa kabar, Kak? Baik. Udah sarapan belum tadi? Sudah. Nah, di sini sebelum kita masuk ke sistem pencernaan pada manusia, langkah baiknya Ibu absen terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang tidak masuk atau tidak hadir? Ada. Kita Ibu absen ya. Untuk Adelia Novelsa, Adelia Dunia, Agus, Ibu, Ahmad Tori, depan. Alia, Anan, Ibu, Andika, Ibu. Anugrah Maya, Canara, Cindy, Delvera, Devera, Elvica, Angel. Baik, yang tidak hadir berarti 2 orang ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, kita akan mengulas materi yang sebelumnya. Masih ada yang ingat nggak apa organ-organ yang ada di dalam tubuh kita tentang sistem pencernaan pada manusia? Mulut, Tunjuk tangan, Mabit. rongga mulut, faring, esophagus, reticulus, duodenum, jejunum, habis itu ileum, cecum, kolon, rektum, dan terakhir anus. Jadi kalau untuk tempat menyimpan fases itu di mana? Rektum. Di rektum kan? Ya. Rektum. Nah, kalau usus halus itu kan ada 3. Siapa yang bisa menjawab ketiga usus halus itu? Siapa? Iksan. Pertama itu jejunum, yang pertama duodenum atau usus jari, Iya. kedua itu duodenum, yang ketiga itu ileum. Nah, ileum itu untuk usus penyerapan. Jadi di usus halus itu ada 3. Yang pertama duodenum atau 12 jari, yang kedua itu jejunum, yang ketiga atau ileum atau usus di akhir atau usus penyerapan. Nah, kita lanjut ya masuk. Sebelum itu Ibu mau nanya, di sini siapa kalau misalnya habis makan gorengan, habis makan yang pedas seperti seblak, bakso itu kalian mules atau sakit perut? Pernah enggak? Habis makan langsung mules. Nah, itu kenapa? Ada yang tahu enggak kenapa bisa sakit? Karena pedas. Terus? Perutnya panas. Terus? Kalian belum makan? Nah, di situ kayak kita ibaratkan aja nak, di dalam tubuh kita itu seperti pabrik, atau pasti pabrik itu di dalamnya ada mesin kan? Nah, di mesin itu ada yang penting kan? Kalau pabrik itu mesinnya ada yang penting. Jadi di dalam tubuh kita yang mesin penting itu disebut dengan kelenjar pencernaan. Jadi di dalam tubuh kita itu ada namanya kelenjar pencernaan. Nah, yang dimana kelenjar pencernaan itu ada ludah. Ludah itu untuk memecah karbohidrat. Kalau yang untuk lambung itu untuk memecah protein. Dan yang terakhir ada pankreas dan hati itu untuk memecah lemak. Jadi ketiga kelenjar itu fungsinya itu berbeda-beda kan? Ada yang untuk karbohidrat, memecah protein, memecah lemak. Dan di sini kita bahas yaitu tentang kelenjar dan gangguan pencernaan. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi, di sini ada 4 tujuan yang dimana kalian itu harus mampu mencapai yang pertama menjelaskan pengertian kelenjar dan enzim pada sistem pencernaan. Yang kedua ada mengidentifikasi macam-macam enzim dan fungsinya dalam sistem pencernaan. Yang ketiga menjelaskan peran. Jadi kalian harus mampu menjelaskan peran kelenjar sendiri-sendiri. Kan ada banyak peran tuh kan. Jadi nanti kamu harus bisa menjelaskan. Dan yang keempat ada menguraikan. Nah, di dalam kelenjar itu kan pasti banyak enzim. Namanya enzim, hormon, zat kimia, terus pigmen ataupun kelenjar. Nah, nantinya kamu harus paham gimana
masih menguraikan berbagai gangguan pada sistem pencernaan. Nah, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan itu merupakan organ yang berfungsi menghasilkan enzim atau getah pencernaan, yang dimana enzim-enzim tersebut mempunyai peran penting. Peran pentingnya itu untuk proses kimiawi, yaitu menghasilkan enzim dan cairan. Jadi kalau misalnya makan tuh kalian pasti dikunyah dulu kan, menjadi molekul sederhana. Biar nanti di kelenjar pencernaan itu kalian bisa tidak menimbulkan gangguan atau penyakit. Nah, di sini enzim pencernaan itu ada 5. Yang pertama tripsin, kedua tripsin nogen, ketiga pepsin, keempat renin, kelima pitin. Nah, di sini dia memiliki fungsi atau kerja masing-masing. Jadi kelima enzim ini pasti berbeda kan? Kalau yang tripsin, enzim yang memecahkan ikatan protein yang dihasilkan di pankreas. Sedangkan tripsinogen, nah tripsinogen itu hasil atau bentuk inaktif dari enzim tripsin dan nanti dihasilkan di pankreas dan diaktifkan kembali di usus. Kemudian pepsin, pepsin ini enzim aktif yang memecah protein di lambung. Kalau yang tripsin itu di pankreas, sedangkan pepsin itu di lambung. Kemudian renin, renin ini enzim yang mengumpulkan protein susu pada mamalia muda. Jadi kalau pada mamalia tua itu bisa nggak dia mengumpulkan protein susu? Tidak kok bisa. Kalau diomong tidak itu bisa, diomong bisa itu tidak. Jadi kalau mamalia muda itu, mamalia tua itu menghasilkan, tetapi cuma sedikit atau bisa dibilang tidak menghasilkan. Kemudian pitialin, pitialin ini dari ludah yang memecah karbohidrat menjadi gula. Jadi di ludah itu ada namanya kelenjar, kelenjar ludah. Nah, habis itu ada hormon, hormon pencernaan. Kelihatan nggak? Nah, di hormon pencernaan itu ada 2, kolesis, tokinin, dan gastrin. Kalau kolesis itu hormon yang merangsang kantong empedu dan pankreas mengeluarkan enzim. Jadi di mana kantong empedu dan pankreas itu menghasilkan atau mengeluarkan enzim dan empedu. Kemudian gastrin, gastrin itu hormon yang merangsang sekresi asam lambung dan pepsin. Nah, tadi pepsinogen itu apa? Beda nggak sama tripsinogen? Beda kan? Jadi pepsin dengan pepsinogen itu hampir sama. Kalau di pepsinogen itu dia diproduksi oleh gastrin, sedangkan kalau pepsin itu ada di enzim pencernaan. Jadi beda kan? Enzim sama hormon itu sudah jelas deh. Beda. Kemudian ada zat kimia. Zat kimia itu ada 2, asam klorida dan natrium bikarbonat. Di mana asam klorida ini cairan lambung yang membunuh bakteri. Jadi dia membantu membunuh bakteri di lambung. Seperti kayak usus halus itu. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang usus halus kan? Nah, di mana semua makanan itu diolah di usus. Terus sisa-sisa makanan dibuang di usus besar. Jadi mereka diurai dulu di asam klorida di lambung untuk memecahkan atau mematikan bakteri yang ikut masuk di lambung. Ya, dari makanan masuk ke mulut terus ke lambung kan bakterinya. Nah, terus natrium bikarbonat yaitu zat dari pankreas yang menetralisir asam lambung di usus 12 jari atau 2 itu dari usus halus urutan keberapa duodenum? Pertama kan? Yang kedua jejunum. Terus ada pigmen. Pigmen itu bilirubin dan kelenjar itu parotit. Ada? Kalau bilirubin itu pigmen empedu hasil dari pemecahan hemoglobin yang memberikan warna pada fase. Jadi fase itu disimpan di rektum. Nah, nanti dia
Dari mana? Kelenjar karotis. Nah, kita masuk ke enzim yang bekerja dalam sistem pencernaan. Yang dimana enzim ini ada 8. Enzim ini nantinya ada sumbernya dan ada fungsi. Nah, di sini yang pertama ada enzim amilase atau pitialin. Yang dimana sumbernya ada pada kelenjar darah. Dan fungsinya itu pati diubah menjadi glukosa. Kemudian ada enterokinase. Yang dimana enzim ini sumbernya dari sel epitel usus dan fungsinya tripsinogen yang diubah atau dipecah menjadi tripsin. Nah, kalian harus paham ini ya, soalnya nanti kita akan mengerjakan LKPD. Jadi nanti di LKPD ada ini mas. Terus yang ketiga ada enzim pepsin yang dimana sumbernya di lambung dan fungsinya protein yang diubah menjadi. Terus tripsin itu sumbernya di pankreas. Terus fungsinya protein ini akan memecah menjadi peptida. Terus enzim maltase. Maltase itu coba jelaskan lagi, bisa nggak maltase? Terus di mana sumbernya? Maltase itu Bu, sumbernya dari usus halus. Nah, fungsinya tuh dari maltosa itu diubah menjadi glukosa. Nah, jadi dipecah dari maltosa, nanti dia akan dipecah menjadi glukosa. Nah, kemudian lipase. Ini kan tadi maltase dan ini lipase. Di lipase itu pankreas atau lemak ini nantinya diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian laktase. Laktase itu usus halus. Tadi yang di usus halus ada nggak apa? Ada. Apa? Maltase. Nah, jadi maltase dengan laktase itu berada di usus halus. Kemudian dipecah atau fungsinya dipecah laktosa ini nantinya menjadi glukosa dan garam. Kemudian garam empedu. Baru dengar nggak kalian garam empedu? Baru. Kan? Di SMP nggak? Ada? Tidak. Tidak. Nah, garam empedu itu merupakannya sumbernya itu di hati dan apa itu? Ya, mengemulsifikasikan lemak atau dia mengubah lemak supaya tidak ada di tubuh kita itu lemaknya tidak menumpuk. Paham? Nah, di sini kalau misalnya kelenjar kita tidak berjalan dengan lancar atau sistem organ kita atau kelenjar kita itu tidak bekerja dengan sesama atau bekerja dengan tidak normal, itu akan menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama diare. Siapa di sini pernah diare? Sakit nggak? Sakit kan? Nah, itu karena sistem kelenjar pada pencernaan kalian tidak bekerja dengan baik atau tidak normal. Jadi kalian harus memperhatikan tubuh kita. Kemudian ada sembelit. Tahu kan sembelit itu gimana? Yang perut kita habis makan tuh melilit, terus kalian tidak bisa membuang fase. Itu kan yang dinamakan sembelit. Sakit yang benar-benar melilit itu. Kemudian luka lambung. Jadi di lambung kalian itu jadi atau lecet, jadi dinamakan dengan luka lambung. Kemudian wasir. Tahu nggak wasir itu apa? Ya, nah ya, ambeien. Siapa di sini yang sering ke WC, membuang fase, bawa HP? Siapa? Itu tidak boleh sebenarnya. Kalau dari dokter itu nanti wasir yang ada di dalam ini kita itu lebih cepat dia keluar karena HP itu kan kalian duduknya lama kan. Misalnya kalian di WC itu kalau nggak bawa HP itu cuma 5 menit. Jadi kalian bisa sampai setengah jam, 20 menit hingga 1 jam. Karena scroll itu tidak boleh karena nanti kuman-kuman itu menempel di HP dan jadi kalian nanti habis ke WC ngambil makanan dimakan, nggak cuci tangan dulu. Sangat-sangat tidak boleh kalau kita ke WC bawa HP. Karena di WC itu banyak kuman atau bakteri. Itu bisa menyebarnya lebih cepat daripada bakteri yang di luar WC. Jadi tidak boleh
G kamu cari, G ibu tanya lagi. Ngerti? Kemudian gastroenteritis itu apa? Tahu dah? Tidak tahu juga? Infeksi pada usus halus. Jadi kalau misalnya kalian ada sakit di usus halus itu, atau misalnya di dua jantung kalian itu sakit, itu bisa disebut dengan penyakit gastroenteritis. Terus lanjut ke gangguan pada selin sensor. Tahu dah? Apa? Tahu Rifki? Sakit apa? Tahu kekebalan tubuh? Apa itu? Imun kita? Apa? Naik atau tinggi. Jadi seharusnya kekebalan tubuh itu bisa menjaga tubuh kita dari serangan penyakit, tetapi dia malah menyerang tubuh kita sendiri. Jadi itu dinamakan dengan penyakit autoimun. Kok darah tinggi bukan apa? Autoimun. Jadi itu sangat-sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Jadi kalau bisa kalian jaga pola makan, terus jaga kesehatan ya. Terus gastritis itu mah, siapa yang di sini mah? Nah, itu kalau mah tuh mah juga. Kalau mah tuh pagi harus makanannya susu atau nasi? Kalau susu dia tambah perih kan? Apalagi susu dicampur roti. Itu kalau untuk emak atau asam lambung itu tidak diperbolehkan karena dia bakal mencet lambung kita. Pagi-pagi udah dikasih asupan seperti susu. Kemudian appendicitis. Tahu enggak? Appendicitis. Masih seperti gastroenteritis, cuma kalau itu kan di usus halus, sedangkan di ini usus buntu. Jadi di usus buntu kita itu nantinya radang atau membengkak hingga ada nanah di usus buntu kita. Untuk itu, untuk kesembuhannya kalian harus menjalankan operasi untuk mengangkat penyakit appendicitis di usus buntu kita. Kemudian GERD. Siapa yang tahu GERD? Nah, ya, penyakit pencernaan atau usus asam lambung yang lebih tinggi lagi hingga naik ke sini yang kalian sesak napas. Terus kalian pusing atau langsung vertigo. Pernah enggak? Ya kan? Sampai vertigo itu bukan mah lagi, tapi dia masuk ke atau di dada kita tuh sesak, kayak ada napas, nggak bisa napas. Ya, dia bisa ke vertigo dan sesak napas. Terus mual. Kalau misalnya kalian muntah itu keluarnya hijau. Nah, itu udah asam kalian udah naik ke tenggorokan atau esok. Jadi kalau bisa makan karbohidrat, terus protein, terus lemak. Kalian di mulut kan dibantu oleh organ kan? Organnya organ mulut itu dikunyah. Seharusnya kalau mengunyah itu dalam anjuran Islam itu 33 kali. Kalau kalian kunyahnya berapa? 5 kali ditelan. 5 kali ditelan. Nah, 2 kali itu apa sekali langsung. Nah, itu seharusnya tidak boleh karena bakteri itu udah dihabiskan di kelenjar ludah, tapi kalian mengunyahnya cuma 5 kali, jadi bakterinya akan masuk ke lambung. Iya, di lambung benar bisa mematikan atau memusnahkan bakteri. Tapi kalau bakterinya banyak, dia kewalahan kan, kayak capek. Nah, makanya itu dibagi menjadi 2, di kelenjar ludah di mulut dan di lambung. Jadi kalau makan harus tenang, terus dinikmati. Tadi makan MBG kalian nikmati enggak? Enak enggak? Apa lauknya? Anggur? Nah, udah selesai kan Ibu menyampaikan materi. Selanjutnya kita mengerjakan RKP.
Oh ya, coba nak lihat yang bagian ini tidak usah di dibuat. Yang nih tadi kan ini udah dijelasin kan endingnya. Buset.
Oke, udah. Ini bawah, bawah. Di bawah sana. Makan di situ. Dari dekat kan? Daya udah selesai belum? Udah kan? Thank you.
Ya, yang muda boleh dikumpul ke ibu. Pulang. Kalau PP sebelumnya Bu. Yang sebelumnya juga ya yang kayak kemarin. Pada kemarin. Untuk ke depan ya. Sebelum ibu pelajaran ini berakhir, ibu mau satu orang untuk menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Bisa? Habib? Coba jelaskan kesimpulan dari pelajaran pada hari ini mengenai kelenjar pencernaan pada manusia. Dengan ini tipis Pak. Yang kita pelajari hari Minggu ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan itu merupakan organ yang menghasilkan enzim atau getah untuk pencernaan. Nah, enzim-enzim tersebut tubuh berperan kimia Bu dalam ini proses pencernaan kimiawi, yaitu untuk memecah makanan menjadi molekul yang lebih sederhana agar dapat bisa diserap oleh tubuh. Selain itu, enzim itu dalam tubuh itu banyak tuh, beda-beda tempatnya, beda-beda fungsinya. Jadi masing-masing enzim. Contohnya tubuh catetrisin, enzim yang memecah ikatan peptida protein yang dihasilkan pankreas. Habis itu trypsinogen yang fungsinya untuk berenergi enzim lepsin yang dihasilkan pankreas dan diaktifkan di usus. Ada lagi catetersin, renin dan vitalin. Selain tubuh ada hormon pencernaan. Di hormon pencernaan itu ada kolesitokinin sama gastrin. Nah, kolesitokinin itu fungsinya itu hormon yang merangsang kantong empedu dan pankreas mengeluarkan enzim dan empedu. Sedangkan gastrin itu hormon yang merangsang sekresi asam lambung dan reproduksi pepsinogen. Pada itu ada zat kimia dan pigmen kelenjar. Zat kimia itu ada asam klorida sama natrium bikarbonat. Asam klorida itu cairan lambung yang membentuk arteri dan mengaktifkan pepsid. Habis ada pigmen bilirubin dan parotis. Habis itu ada enzim amilase atau tepatnya di kelenjar ludah yang fungsinya mengubah pati menjadi maltosa. Habis itu enterokinasis yang tepatnya di sel epitel usus halus yang fungsinya untuk mengubah trypsinogen menjadi trypsin. Habis itu ada pepsin yang tepatnya di lambung yang fungsinya untuk mengubah protein menjadi peptida. Habis itu trypsin yang letaknya di pankreas fungsinya untuk mengubah protein menjadi peptida. Bisomaltase yang letaknya di usus halus yang fungsinya untuk maltosa menjadi glukosa. Habis itu lipase yang letaknya di pankreas yang fungsinya untuk mengubah lemak menjadi asam lemak sama gliserol. Laktase yang letaknya di usus halus yang fungsinya untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa.
kita garam yang kedua yang letaknya di hati yang memultifikasikan lemak. Selain itu Bu, ada gangguan-gangguan pada sistem pencernaan, ada diare, sembelit, luka lambung, wasir, kolitis, habis itu gastroenteritis, celiakiase, gastritis atau MAC, appendicitis, yang terakhir itu ada Nah, jadi dengar apa yang tadi Labib simpulkan. Beri aplausnya dulu untuk karena Labib berani untuk menyampaikan kesimpulan pada pelajaran hari ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Labib itu sudah benar, sangat jelas kan? Karena di mana kelenjar pencernaan itu merupakan organ yang berfungsi untuk menghasilkan atau menghasilkan enzim serta getah yang ada di tubuh kita. Jadi nantinya molekul itu disederhanakan lagi menjadi zat-zat kecil yang dimana kemudian kelenjar pencernaan itu terdapat enzim, ada hormon, terus zat kimia, pigmen serta kelenjar. Kemudian kalau misalnya tubuh kita itu kelenjar pencernaannya tidak bekerja dengan baik, maka di tubuh kita ada gangguan. Gangguan itu ada berapa tadi? Banyak kan? Apa aja? Diare, pasir, sembelit, terus lambung, apa lagi? kolitis, Terus jadi kalau misalnya kelenjar pencernaan kita tidak bekerja dengan baik, jadi muncullah masalah-masalah seperti gangguan pada pencernaan. Nah, di sini Ibu ada referensi untuk kalian. Oh, dulu. Referensi untuk kalian. Ada 10. Nah, Ibu minta 10 orang nanti Ibu tunjuk acak ya. Nah. Tolong Sakoda. Bisa maju boleh pilih bebas. Nanti dia muncul pertanyaan. Tidak pertanyaannya tidak sulit. Tidak sulit. Sangat mudah. Saja, mau pilih nomor 7. Apakah kamu senang mengerjakan KPD? Ibu tunjuk. Rizky. Aman. Akbar. Dia semakin ditunjuk. Seven man. 7. Apakah kamu suka belajar dengan ibu? Kalian mengerti tidak belajar sama ibu? Kalau sampai kelas 3. Dan terima kasih ya Pak. Selanjutnya Alia. Selanjutnya
Menurut kamu belajar dengan ibu membosankan tidak? Iya. Ada yang mau enggak? Tanpa ditunjuk. Ori. Tiga. Anak-anak. Apa yang berkesan Anda dan pada hari ini? Apa yang berkesan? Kalau Pak. Enggak betul. Bagaimana pelajaran hari ini sudah cukup jelas? Belajarnya maju hati-hati. Ketika kelenjar pencernaan dan gangguan pada Banyak deh. Bukan lagi. Lucu. Belajar. Rizky. Ini Bu. Rizky. Menurut Rini, hal apa yang menyenangkan belajar pada hari ini? Ya, yang belajar. Agus. Rizky. Why? Oh my god. Apa yang membuat dia bosan belajar hari ini? Kamu kan tadi bosan. Jangan tanya Jun. Ada. Tapi ada. Pakai ibu. Jangan pakai. Bosan karena Kayaknya enggak. Kalian bosan. Kalian suka enggak belajar hari ini? Kasih kakak. Dua lagi. Siapa? Rizky. Out. Agus. Amado. Agus. Dua lagi. Amado. Oh, ini Agus.
Sampai. yang ada pada buku. Ya, jangan kabur. Mungkin sebelum Ibu akhiri pada pelajaran hari ini, sekiranya ada salah kata atau ucapan serta tindakan yang buat kalian tidak enak, tidak nyaman, Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mengakhiri, boleh untuk baca doa terlebih dahulu. Terlebih dipersilakan. Oke teman-teman, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita, pelajaran biologi kita pada hari ini. Berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa